Kami ingin menjelaskan tentang organ reproduksi pada perempuan. Di sini kita akan mengenal organ bagian luar dan organ bagian dalam. Posisi yang akan kita lihat adalah tampak depan, samping kiri, dan bagian dalam. Oke, kita mulai dari tampak depan ya. Nah, di sini ada beberapa bagian dari tampak depan vagina. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis letaknya adalah bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini, rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah lubang uretral. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretral berada tepat di bawah dari klitoris. Kemudian ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretral. Fungsinya, lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi, dan kopulasi. Selanjutnya, ada lubang anus. Lubang anus berfungsi untuk tempat keluarnya feses. Nah, jadi pada setiap wanita yang normal akan mempunyai 3 lubang, yaitu lubang uretral, vagina, dan lubang anus. Kemudian ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Pada gambar ini ditunjukkan oleh area yang berwarna merah. Labia minora akan mengerucut pada bagian klitoris. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia ini bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Oke sahabat bio, sekarang kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping sebelah kiri ya. Coba perhatikan baik-baik, apakah kalian sudah menemukan organ reproduksinya? Yap, organ reproduksinya berada di bagian tengah. Di gambar ini terletak di antara kantong kemih dan usus besar bagian bawah. Dari bagian luar ada lubang vagina, kemudian masuk ke dalam hingga sampai ke uterus. Oke deh, yuk kita bahas organ yang bagian dalam. Nah, ini organ bagian dalamnya. Yuk langsung kenali satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya adalah fimbre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan. Posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba falopi. Bagian selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba falopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini, setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh.
kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium, yang terdiri dari 3 lapis otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi.